Banyak yang melewatkan pelajaran ini, atau memang sengaja dilewat, atau terlewatkan. Pada pelajaran ini sangat penting dan fundamental banget buat para gitaris. Apa itu? Yaitu interval. Apa itu interval? Yuk kita belajar, saksikan videonya sampai tuntas. Salam sang gitaris, saya V. Saat ini kita akan belajar mengenai interval. Apa itu interval? Interval adalah jarak antara dua nada. Ya, jadi jarak nada pertama dengan nada yang kedua itu disebut dengan interval. Dan setiap nada ini kita akan belajar nama-nama intervalnya. Ya, jadi teman-teman, setiap not apapun yang teman-teman bunyikan, asal itu dua nada, itu namanya interval dan itu bernama, ya ada namanya. Misalkan sembarang aja misalnya. Ya, apapun itu namanya interval dan teman-teman harus tahu apa itu dan lalu apa kegunaannya ke depan dan namanya apa. Ya, jangan sampai kita main gitar, kita nggak tahu namanya apa. Oke. Kita langsung saja, saya akan beri contoh, misalkan do-nya adalah A. Ya, menggunakan senar 6, kolom kelima. Ya, oke. Nah, untuk selanjutnya saya tidak akan menggunakan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi saya akan menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu oktav. Do lagi berarti 9, 10, 11, sampai ke 13. Ya, seperti ini. Ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita akan coba membuat interval dari nada-nada tersebut. Ya, kita akan dari A. Kalau A ini dibunyikan dengan A yang sama, ya, saya beri contoh misalkan ini senar 5 dilepas dan kolom 5 senar 6 dibunyiin, ya. Itu kamu menghasilkan bunyi yang sama. Itu disebut dengan unison. Unison. Oke, ya. Lalu berikutnya dengan nada keduanya saya akan pinjam ini karena ini kan dalam satu senar, do, re, mi, re. Ya. Ini kita sebut dengan mayor 2. Oke. Sebagai catatan, kalau dia masih dalam natural note-nya, ya kalau dia masih dalam natural note-nya, maksudnya tidak ada crash, tidak ada penurunan kromatik segala macam, kayak tadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau dua not itu dibunyikan, sebagian besar disebut dengan major atau mayor. Ya. Lalu berikut 3, 1, 2, 3, kita bunyikan lagi. Disebut dengan mayor ketiga. Oke. Lalu berikutnya kita bunyikan ada 1 dan 4. Nah, ini tidak disebut dengan mayor 4, tapi perfect 4. Ya. Sempurna keempat. Atau bahasa Inggris saja, perfect 4. Oke. Saya ulang, ini unison, ini mayor 2, mayor 3, ini perfect 4. Oke. Lalu yang kelima, kita sebut juga perfect 5. Siap. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 bunyikan. Ya. Lalu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Not 1 dan 6, mayor 6, ya. Lalu berikutnya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini mayor 7. Oke. Lalu kalau 1 dengan 8, itu disebut dengan oktav. Oke. Jadi kalau saya absen satu-satu, unison, mayor 2, mayor 3, perfect 4, perfect 5, ya, kayak power chord ya, ini 1-5, lalu major 6 atau mayor 6,
mayor 7, oktav, perfect oktav. Oke, kita lanjut ya. Habis oktav masih ada 9. Kita coba cari ya 9-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini namanya major 9. Ya, setelah 9, kita nggak pakai 10, kita pakai 11 karena sering digunakan ya. Ini 9, 10, 11. Major 11. 11, 12, 13. Ini major 13. Oke. Nah, sekarang kita akan lengkapi pembenarannya dengan cara menurunkan nada dari chord yang dari interval yang major tadi. Misalkan kita mulai ambil dari major 2. Major kedua. Oke, kalau ini turunkan setengah, ini jadinya ya ini sama ini namanya minor 2. Oke. Lalu kalau dari major 3 turun ini jadi minor 3. Oke. Kalau 4 dia perfect. Ya. Nah, 5 turun setengah bukan minor 5 tapi disebut dengan diminished. Diminished kelima, ya. Atau 5 moli. Oke. Ini 5. Nah, kalau ini 6 nih tadi kita sudah belajar berarti ini minor 6. Ya, kalau ini mayor 7 berarti ini minor 7-nya. Oke. Cukup sampai situ. Yang bawah-bawahnya nggak usah. Yang 9, 10, 9, 11, 13 cukup sebut major 9, major 11, dan major 13. Ya, lengkapnya seperti ini. Saya akan berikan perlahan. Unison. Ya, minor 2. Ya, mayor 2. Minor 3. Mayor 3, perfect fourth, diminished, lalu perfect diminished, lalu perfect 5, minor 6, mayor 6, mayor ke 6 maksudnya, minor 7, mayor 7, oktav 9, 11, 13. Oke. Sekarang jadi apa dong gunanya ini interval? Sangat berguna menurut saya, terutama dalam pembentukan sebuah chord. Misalkan contoh, saya akan mainkan ini ya. Kalau saya bunyikan interval diminish 5-nya seperti ini, dia akan jadi diminish. Oke. Demikian juga saya akan mainkan chord ini. Saya pengen mainkan mayor 7, cukup bunyikan ini. Ya, kalau minor 7. Oke. Lalu ini 6. Ya. Dan selanjutnya. Dan kalau teman-teman suka mendengarkan Spotify, dia sering menggunakan not-not interval ini untuk harmoni ya. Walaupun dia bunyikan satu nada, tapi itu jelek banget, maknyos banget ya. Contoh, saya pernah dengar Spotify waktu dia bunyikan ini dia bunyikan not ketujuhnya. Ya, jadi kerasa mayor 7. Nggak main chord, tapi cukup terasa. Demikian juga misalkan kita main A, kita tahu 5-nya tadi berarti ini diminish. Ya, jadi dim. Seperti itu. Nah, jadi itu menambah wawasan, bukan cuma menambah, kalau buat saya pribadi itu menambah harmonisasi saya dalam bermain melodika, dalam membentuk chord, ini sangat akurat sekali ya, sangat luar biasa. Jadi teman-teman, yuk hafalkan ini, teman-teman pelajari ini dengan cara cukup menghafal do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Teman-teman bisa tahu. Jadi apapun not yang kau mainkan, kau bisa menyebutkan itu namanya apa. Dan nanti teman-teman tahu gunanya apa. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Kalau buat saya pribadi ini sangat bermanfaat. Yuk teman-teman kasih like video ini,
Silakan share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, klik tombol loncengnya, lalu kasih like video ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Buat teman-teman yang minta pelajaran gitar yang lain, silahkan drop di kolom komen, tulis di kolom komen, atau bertanya juga tulis di kolom komen ya. Nanti kita akan buatkan video-video yang teman-teman mau pelajari. Oke, sekian, tetap semangat belajar. Salam sang gitaris.